$1.68 trillion. And now the market. Oh! Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini kita bakal ngomongin tentang Squid Game token yang baru aja katanya rug pull dan bikin banyak orang rugi. Pasti kalian penasaran kan kenapa sebenarnya ini token bisa rugi sampai kayak gini. Tapi sebelum gue jelasin, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Hayo ngaku di sini siapa yang beli Squid token tanpa tahu sebenarnya proyeknya tuh apa. Nah, sebelum gue jelasin tentang rug pull-nya yang terjadi yang gila-gilaan ini, gue bakal jelasin dulu nih sebenarnya apa sih Squid Game token ini. Jadi buat yang belum tahu, Squid Game token ini dibangun dengan proyek Play to Earn, di mana proyeknya itu adalah game. Nah, gamenya ini tuh terinspirasi dari series Netflix namanya Squid Game. Buat kalian yang belum nonton, sabi aja langsung tonton, karena nggak bakal gue ceritain. Jadi intinya tuh series tersebut tuh adalah rangkaian game-game gitu, dan gamenya tuh pengen dibuat versi game digital dan bergerak pada blockchain. Makanya ada proyek Squid Game token. Tapi sebenarnya Squid Game versi kripto ini dan Squid Game versi series Netflix itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini emang terinspirasi aja dan emang ya mirip aja. Nah, kalau dari sisi white paper sebenarnya Squid Game token ini tuh ya bisa terlihat normal lah, karena emang kayak game biasa. Tapi ada satu unsur yang agak mencurigakan, di mana dia punya mekanisme anti-dump. Nah, jadi mekanisme anti-dump ini tuh kalau orang yang beli, dia tuh nggak boleh jual. Nah, kalau misalnya mau jual, dia punya mekanisme baru, di mana dia pakai mekanisme kredit. Jadi kalau ada yang jual, dia tuh bukan jual Squid tokennya, tapi dia punya satu mekanisme yang berkesinambungan, yaitu menggunakan token yang namanya marbles. Jadi rasionya tuh 2:1, di mana 2 marbles sama dengan 1 squid. Jadinya transaksinya tuh pakai marbles, tapi Squid tokennya itu nggak boleh diperjualbelikan. Jadinya otomatis harganya akan naik terus, karena nggak boleh dijual oleh mekanisme developernya. Nah, tapi ini tuh agak-agak ngeri, karena emang pas mekanisme ini dikeluarin, harga Squid Game token ini tuh naik sekitar 83.533% hanya dalam kurang lebih 11 hari. Ini kan gila banget ya, belum sampai sebulan udah nyampe segini. Ini persen loh guys, betul, bukan ribuan dolar atau rupiah. Jadi ini lumayan tinggi. Nah, terus habis 11 hari itu, tepatnya kemarin tuh 12 hari, dia naik lagi sekitar 10.000%. Nah, tapi secara keseluruhan dari dia berdiri sampai kemarin, all time high-nya dia tuh naik sekitar 7,11 juta persen. Nah, itu udah gila banget kan untuk shitcoin, karena emang apresiasinya gila-gilaan banget. Nah, tapi sayangnya setelah dia naik sekitar 7,11 juta persen itu, harganya tuh langsung turun gila-gilaan, bahkan menghilangkan 99,99% value-nya. Jadi dari all time high-nya di sekitar ribuan dolar, sekarang tuh udah mencapai 0,000 something dolar lah. Jadinya value-nya udah hampir hilang. Dan sekarang tuh udah diberhentikan perdagangannya, karena ya udah nggak ada yang mau jual beli lagi, karena juga nggak bisa jual. Makanya banyak yang rugi. Nah, ini tuh bisa koreksi gila-gilaan ini karena terjadi rug pull oleh developer. Nah, buat kalian yang belum tahu rug pull itu adalah kondisi di mana developer proyek itu kabur dengan dana yang udah didapatkan dari penjualan token kriptonya. Jadi ini yang terjadi di Squid token, di mana developernya tuh kabur. Jadi waktu kapitalisasi pasar Squid token ini udah nyampe 2,2 juta dolar, dia tuh mulai menjual secara perlahan, dan penjualan ini tuh tercatat oleh CoinMarketCap dan CoinGecko, di mana mereka membuat peringatan bahwa sekarang sedang terjadi penjualan secara bertahap tapi lumayan besar oleh developer. Nah, ini emang warning yang sering dikasih sama CoinMarketCap dan CoinGecko, karena ini memperingatkan investor bahwa ini token udah mulai mengkhawatirkan nih, jadi hati-hati. Nah, itu tuh ternyata emang kekhawatirannya benar, dan ternyata developernya terus-terusan jual, dan dalam 1 jam aja, dari jam 1 siang sampai jam 2 siang kemarin, tanggal 1 November 2021, harganya tuh koreksi sampai 0 tadi, 0,00 tadi. Nah, jadi dari penjualan ini developer Squid tuh berhasil menghasilkan 12 juta US dollar atau sekitar 170,36 miliar. Nah, itu jadinya yang bisa jualan cuma developer ya, karena mereka yang bisa nge-unlock dan mengubah mekanismenya lah, sedangkan investor ya nyangkut aja, nggak bisa jual apa-apa. Makanya banyak yang dirugikan. Nah, karena kondisi ini sebenarnya nggak ada yang ngomong kalau ini terjadi rug pull, tapi banyak yang berasumsi bahwa karena developer yang untung dan investor yang rugi, jadinya ini rug pull. Nah, tapi menanggapi asumsi ini, developer tuh buka suara, di mana dia membuat pernyataan bahwa
developer Squid Game nggak lagi ingin melanjutkan proyek ini karena banyaknya penipu yang membuat developernya stres. Nah, developernya tuh ngomong kalau kami telah menghilangkan seluruh batasan dan pengaturan dalam transaksi. Jadi intinya semua udah boleh jual beli sekarang, pas harganya udah 0. Nah, jadinya ini tuh agak-agak mencurigakan karena walaupun mereka minta maaf, habis itu mereka ngomong maaf atas ketidaknyamanannya, ya mereka udah cabut duluan dengan keuntungan dan orang-orang banyak yang tertinggal dan dananya hilang. Nah, ini tuh agak lumayan lucu juga karena ada satu streamer yang melihat pergerakan dari all time high ke nolnya tuh secara live dan dia masuk tabungannya, hampir seluruh tabungannya ke Squid Game ini, Squid Game token ini. 168 trillion dollars. And now the market, oh! It went to zero. Nah, jadinya intinya ini tuh ya kasus rug pull lah, dan ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa shitcoin atau koin-koin atau token yang market cap-nya masih kecil atau masih baru itu tuh emang sangat berbahaya. Karena walaupun di white paper dan situs dan juga artikel-artikel yang beredar tuh dia kelihatan bagus, tapi sebenarnya ini tuh bisa tetap aja beresiko dan bisa aja scam. Karena ya scammer pasti nggak bakal kelihatan kayak scam dan bakal bikin selejit apapun untuk menipu kalian, jadi hati-hati. Nah, balik lagi kalau misalnya ingin mencoba terjun ke shitcoin, kalian harus pakai uang dingin yang kalian rela untuk hilang. Jangan langsung FOMO atau ikut-ikutan dengan tabungan hidup kalian kayak yang streamer tadi. Nah, kayak gitu aja guys. Jadi intinya hati-hati karena sekarang pun juga lagi bulan dan udah mulai menuju puncaknya bulan, pasti banyak shitcoin yang akan muncul dan akan menggiurkan kalian. Jadi itu tips dari gua aja, dan bisa dilihat sekarang kalau dari Squid Game-nya sendiri informasinya udah hilang, white paper-nya udah hilang, situsnya udah hilang, game-nya udah hilang, artikel-artikel di Medium-nya juga udah hilang. Jadinya ini bisa jadi cerminan nyata kasus terburuk dari shitcoin. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, sabi aja langsung komen di video ini. Dan kalau kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Semoga bermanfaat, dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.